supaya kuat dikawal. Sebelum Mas Obi, ini untuk rumah sakit yang ada di Genteng di mana? Sebelah kanan. Itu kan perkembangannya sudah cukup bagus. Harapan kita begini, lebih ditingkatkan lagi. Oke lah kalau fungsinya memang di pelayanan. Tapi untuk pendapatan masuk daerah itu juga tidak menutup kemungkinan. Salah satu contoh begini, bagaimana sekarang banyak masyarakat Banyuwangi ya, yang sudah kalau sakit ini periksanya sudah ke Penang, Malaysia. Nah, itu bagaimana kita punya unggulan rumah sakit. Ya, paling nggak kalau kita ini kan sementara ini kan Dr. Sutomo sama Saifulan Pak. Ya kira-kira itu iso ditingkat mau bisa jadi rujukan paling enggak pelayanan dan pengobatan itu bagus kan orang yang dari Jember datang ke sini, yang dekat mana bisa datang ke sini gitu loh. Mungkin itu bisa juga jadi pemikiran. Selanjutnya untuk Mas Sofi, untuk Mas Sofi. Oke, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan, Pak Pimpi dan Pak Sekda, Pak Guntur yang saya banggakan, teman-teman anggota Banggar yang saya hormati, teman-teman tim TAPD yang hadir yang saya banggakan. Langsung saja saya mau menanyakan 4 hal pimpinan. Yang pertama, ini bersifat kuat Mas Ida. Kenapa di saat proyeksi APBD kita menurun, kok ada optimisme untuk menaikkan PAD? Itu yang pertama. Betul bahwa dalam rangka kenaikan PAD, kalau sudah mengandalkan yang namanya pajak dan retribusi itu memang sudah klasik Pak. Memang perlu ada inovasi, perlu ada akselerasi kaitannya dengan kondisi keuangan PAD kita. Bagaimanapun saya sangat miris di tengah torehan prestasi Banyuwangi yang terakhir kita punya predikat sakit AA itu, kalau masih dikualifikasikan secara grafik kuadran itu kondisi kemandirian fiskal kita itu masih sangat rendah. Artinya di bawah 25%. Bukan rendah pimpinan, tapi sangat rendah pimpinan. Ini mohon saya dikasih gambaran. Karena gini, 25 di bawah 25% itu dari apa? Dari total APBD, dari total ya. APBD dari perbaikan dalam ya. Jadi persentasenya sangat mungkin di angka 17 sekian kalau ngomong realitas hitungan. Jadi gini, untuk dinas penghasil, saya melihat di Banyuwangi ini minim akselerasi, minim inovasi. Saya melihat banyak subjek-subjek atau objek pajak itu yang tidak disentuh Bapak Ibu sekalian. Maka pimpinan tadi mengatakan, aku dari bupati Sakril itu logis. Logis Pak. Saya ini orang lapangan, setiap malam saya ngopi, setiap malam saya turun temu konstituen dan lain sebagainya. Itu banyak orang-orang pelaku usaha baru yang notabene di situ ada kewajiban pajak, kewajiban yang dilakukan oleh undang-undang, tapi pemerintah nggak hadir di situ. Padahal secara filosofis, yang namanya pajak itu kan titipan dari konsumen ke pelaku usaha. Dulu pernah kita membahas tentang pemburu pajak apa itu namanya. Tapi sampai hari ini itu tidak nampak. Kalau ini menjadi catatan Pak Sekda, tidak masuk akal kalau Banyuwangi potensinya PAD-nya lebih dari 1 triliun. Apalagi tadi ngomong tambang dan lain sebagainya. Yang notabene kalau kita mau belajar dari Karangasem itu luar biasa. Banyak Pak usaha-usaha baru yang notabene waralaba franchise itu yang tidak disentuh dengan kehadiran pemerintah soal kewajiban konsumen yang diberikan kepada pelaku usaha. Yang pertama, yang kedua, saya tadi belum mendapatkan
penjelasan secara utuh, mohon maaf kalau saya salah Mas Ida, soal kondisi inflasi daerah Banyuwangi. Berbicara kondisi inflasi ini menjadi variabel penting terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi mohon nanti saya dijelaskan Pak Sekda, Pak Guntur, tapi saya belum melihat di proyektor atau di slide itu kaitannya dengan inflasi. Kemudian soal disparitas, oke lah kita bangga Bapak Ibu sekalian, Banyuwangi mengalami signifikansi terkait dengan pendapatan per kapita, mengalami kenaikan terkait dengan PDRB. Nanti kita perlu berpikir bersama-sama tentang koreksi bagaimana generasi. Apa artinya pendapatan per kapita kita tinggi 58-64 juta per orang per tahun, tetapi asas pemerataannya tidak tersentuh. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tidak tersentuh karena semakin tidak punya. Ini tolong, jadi ini saya ingin tidak ada disparitas. Oke, kalau kita berbicara pendapat per kapita mungkin rata-rata di kota lah bagus. Tapi bagaimana yang ada di pedesaan? Ini perlu ada indeks kepuasan respondensi Pak. Mau menggunakan metodologi apapun terserah. Saya kira kami menunggu dan sangat antusias untuk mengawal bareng-bareng soal generasi ini Pak. Pemerataan pendapatan ini sangat penting. Sehingga tidak banyak keliaran kemudian multi efeknya. Ini ke dinas koperasi. Banyak itu pelaku-pelaku koperasi dari luar daerah, plat nomornya MD macam-macam. Itu memburu Pak. Mereka yang katanya pendapatan per kapitanya bagus, nyatanya dikejar-kejar oleh juru KD, KSP dan lain sebagainya. Kan kasihan mereka. Katanya kita 54 atau 58 juta per tahun per orang. Kemudian yang terakhir, tidak banyak pimpinan, ini soal PDRB. Dari dulu Pak, saya sering menyuarakan, saya ini kan tidak terus-terusan jadi anggota banggar Pak Sekda, putus, nanti jadi lagi, ya ini dinamika di internal kami. PDRB kita akui bahwa aspek pertanian itu 25-26% penyokong PDRB kita. Tetapi kenapa dalam hal keberpihakan anggaran itu minim atau biasa-biasa saja? Adalah tidak berdosa. Padahal sokongan itu ada di situ 25% bahkan lebih. Contoh misalkan KIS yang ada. Untuk hari ini Pak, belum ada yang bisa menguraikan untuk masyarakat kita. Di samping langka, harganya juga karuan-karuan. Dulu saya ini petani sabrang ya Pak. Dulu itu saya beli pupuk ya, tapi bisa nggak pernah pakai pupuk subsidi nih kita. Itu dulu di angka 125.000. Tapi hari ini Pak, tembus di angka 200.000. Bahkan wis regone larang, nyakitnya sulit Pak. Itu di mana-mana Pak, menggejala secara keseluruhan di masyarakat petani Banyuwangi. Saya berharap pemerintah itu hadir. Mereka berteriak untuk bisa mengerjakan mengolah sawah mereka, walaupun dengan ketidakpastian harga panen nantinya bagaimana. Nah ini kembali bahwa saya ingin, ya saya tahu lah kalau aspek pertanian ini bukan urusan wajib, tidak seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang sudah dipaku secara konstitusi kita sekian persen urusan wajib itu. Jadi saya mohon ini pertanyaan awal saya dikira nanti dilanjutkan harapannya besok dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang perlu juga saya garis bawahi. Jadi angka inflasi kita tahun 2023-2024 terbaik Jawa Bali, artinya itu terbaik se-Indonesia. Tetapi apa yang disampaikan Mas Obi itu juga perlu dilaporkan, karena kalau kita berbicara inflasi, kita juga harus ngomong deflasi, kebalikannya, kemampuan masyarakat kita berbelanja. Itu juga kita kita perhatikan kemampuan masyarakat kita berbelanja, karena kemiskinan kita ini untung masih berkurang, tetapi untuk golongan menengah ke atas, golongan menengah ini turun sekarang. Nah, ini juga perlu kita evaluasi. Selanjutnya, supaya tidak jadi anomali, tadi saya ngomong lek sik jaga no budget,
sing gagakno distribusi iku kuno. Dari Mas Sofi klasik, bahasanya Mas Sofi yang hebat-hebat, persen apa itu? Presisi pada. Nah, satu-satunya jalan Pak Sekda, Pak Sekda ini anak-anaknya, kita sudah punya kerja itu. Caranya gimana? Kumpulkan orang-orang yang punya ilmu itu, yang kemampuannya memang di bisnis, ya. Piye awake dhewe iki lek gawe perusahaan daerah yang berbentuk PT. Kalau bukan ya tidak berjalan, tinggal nanti kita kasih PM. PT, ya, jangan UD. Kalau PT itu ada peluang pihak ketiga masuk ke sana. Ya. Nah itulah dikumpul. Mereka sekumpul utang saya ngasih masukan ini loh orang yang pengalaman. Ini loh nanti di potensi. Ya ini kadang bentuk-bentuk. Ya tetap aja kita ini nggak bisa untuk mana di atasnya jelek ya. Jelek ini jelek sekali. Jeleknya sih untung. Kalau kita berani mengambil terobosannya tidak kita. Karena ini tahun kemarin sudah saya sampaikan. Ya, hukumannya didukung Perda. Perda itu sudah ada dasarnya. Tinggal pelaksanaannya mungkin perlu, lu nggak itu usahaan nanti kan berkembang sendiri. Ya, bisa menampung hasil dari UMKM. Lupa Leono timbang apa nama Indonesia apa? Indomaret apa satu lagi dulu. Kalau kita punya per kecamatan aja, ya. Banyuwangi, kan itu bisa apa namanya memperkenalkan produk kita yang UMKM-nya luar biasa dan nambah pegawai konco-konco sing nganggur itu, masyarakat yang nganggur itu, ya kan bisa dipantau itu, dijadikan satu link di dinas koperasi cara mantaunya supaya nggak rugi kan itu kan, tapi kan nggak mau dari tanah Indomaret rugi. Ya rugi kan ditutup kabeh, bukti ini kita izin buahnya, tapi kan nggak boleh. Dan itu diisi awal dhewe kan enak. Ya saat ini contoh ini mana ini? Ini sini ini mana ini? Sing rame di apa itu? Yo, salah satu contohnya itu kalau dilakukan secara profesional, kita mencari orang yang tepat saja dengan membentuk PT aneka usaha atau aneka usaha apa itu kan akhirnya kita berjalan dalam berbisnisnya itu menyerap tenaga kerja. Gak untungnya saiki tapi menyerapkan tenaga kerja. Kan masih ada dua fungsi yang memang. Lanjut untuk yang lain Pak Mahfuz mungkin. Oke. Ya kalau dulu karena Pak Mahfuz ngaku dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat jadwal kita semuanya. Langsung saja pimpinan karena sudah sore, kami mengamini apa yang disampaikan oleh teman-teman bersama pimpinan bahwa inovasi-inovasi itu tidak hanya mengenai kontribusi mungkin bisa jadi aset-aset yang sering kita suarakan di rapat anggaran ini dan aset-aset Banyuwangi yang bisa kita berdayakan atau kita tawarkan di pihak ketiga. Berikutnya, apabila pimpinan saya senang Pak Sekda yang baru sekarang sama-sama punya olahraga. Saya hanya mengingatkan bahwa tahun depan kita ada protokol yang mana kami mengingatkan juga untuk disiapkan anggarannya Pak Sekda. Jangan sampai seperti yang beberapa terakhir kemarin antara modus dan persiapan untuk atlet juga sinkron akhirnya sempat kami mudah-mudahan bisa dianggarkan dan juga disiapkan minimal disiapkan antara kesehatan dan juga lulus terutama karena jangan sampai kita senang dengan simbolis-simbolis saja pas bayi berbicara tapi juga prosesnya juga diperhatikan. Dan tahu apakah saya itu yang kemarin saya usul di perubahan itu sudah di realisasi apa belum terkait dengan gol saya terutama dengan kalau juga sama-sama belum saya dan juga tidak direalisasikan juga perbaikan fasilitas di sekolah itu yang kemarin 20 juta itu juga 20 juta itu Pak pimpinan. Terus
terkait dengan pelayanan RSUD, kami juga sepakat tadi disampaikan pimpinan bahwa pelayanan di RSUD kita sudah semakin baik, cuman memang perlu ditingkatkan. Dan beberapa waktu kemarin ketika rapat di komisi pembahasan perda, saya menyampaikan saat ini kita ini terkait dengan penyakit-penyakit yang dulu tabu tapi sekarang sudah ada. Contoh, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Contoh penyakit kanker, ternyata sudah banyak yang ada di Banyuwangi ini. Saya mengetahui beberapa konstituen saya pada sehat ternyata yang kanker. Nah, ironisnya adalah sangat disayangkan RSUD kita minimal RSUD Belambangan karena tipenya sudah cukup B. Minimal sudah ada pelayanan untuk apa? Kalau kanker itu apa namanya? Kemo. Karena kemo itu palingnya ke Jember, kasihan lah, belum biayanya. Kalau kemo sekarang itu nggak bisa datang, itu hari ini misalkan berangkat pagi, nggak bisa langsung ditangani, harus ingat semalam dulu ya. Baru besoknya kan membutuhkan biaya lagi, sangat kasihan. Tapi kalau bisa diusahakan dia minimal RSUD Belambangan karena tipenya sudah tipe B, minimal ini kita punya satu bisa menambahkan juga di DRD-nya Belambangan sudah bertambah, minimal ada satu untuk kemo. Mungkin alatnya sudah bisa dibeli, tapi mungkin SDM-nya kayak dengan dokter mungkin nggak tahu, nanti mungkin bisa dijelaskan kenapa sampai sekarang terkait kemo ini nggak bisa, tapi Jember sudah bisa. Sangat disayangkan sekali banyak masyarakat Banyuwangi bebannya itu di Jember. Mungkin itu yang tambahan-tambahan yang bisa saya sampaikan waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih ya. Ini ada catatan ya, apa Mas Amir. Kemana Pak Amir? Hah? Oh ya. Bu Dokter Asia juga. Jadi begini, sebenarnya rumah sakit kita bagus, pelayanannya bagus. Jadi kalau rumah sakit itu juga punya nama, wong Jember masih jadi sore ini lagi beriso nama kok ini kan, sore itu juga akan meningkatkan pariwisata kesehatan secara tidak langsung. Orang berobat di sini ini tadi kalau nginep kan pasti tuku sego, tuku apa, jadi efek sampingnya banyak. Lanjut, Mas Pak Manus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan bangga dan anggota kepada BPD serta anggota BPD. Pertama, dari beberapa rangkaian yang sudah disampaikan oleh Sekda dan juga pertanyaan dari kawan-kawan bangga, saya ingin mengapresiasi bahwa proyeksi APBD kita, proyeksi PAD kita mulai 5 tahun sesuai dengan RPJMD itu teman-teman eksekutif sudah luar biasa. Karena kalau kita ngomong proyeksi PAD di tahun 2024 itu di angka 570 miliar, namun kita mampu menarget di atas proyeksi RPJMD tersebut di angka 605 miliar. Di tahun 2025 besok, proyeksi RPJMD di angka 580 miliar dan kita akan menargetkan di angka 625. Tentu itu sudah melampaui target sesuai dengan registrasi RPJMD 5 tahun. Nah, dalam konteks ini, indikator kemajuan daerah itu ada 3. Yang pertama adalah pelayanan publiknya, yang kedua adalah kesejahteraan rakyatnya, dan yang ketiga daya saing. Berbicara pelayanan publik, saya pertama yang saya apresiasi dinas sosial. Satu. Tepuk tangan dulu. Aruli juga mengapresiasi ya, karena memang beliau gercep dan bukan ini kalau di sini, tapi memang kenyataannya ketika urusan-urusan yang sifatnya darurat, banyak kita ini mendapatkan keluhan urusan SPM, alhamdulillah beliau bisa mengatasi.
Namun demikian, SPM ini bukan menjadi solusi utama dalam problem kesehatan bagi warga miskin di Banyuwangi. Kenapa? Karena menurut catatan kita yang dari BPJS, kita ini kalau ngomong reward, ngomong forward itu luar biasa, sudah tidak bisa dihitung. Namun kenyataannya ketika saya melihat data ranking Banyuwangi urusan coverage BPJS itu masih di angka kurang dari 95%. Dan kategori Banyuwangi masuk di ranking 36 dari 38 kabupaten kota. Ini ironis sekali, kita masih kalah dengan kabupaten-kabupaten sekitar yang notabene mereka tidak pernah dapat award, termasuk potensi PAD-nya juga rendah. Kenapa kemudian kita tidak bisa sampai di angka 95% sehingga warga Banyuwangi yang tidak punya akses SDIN, warga Banyuwangi yang miskin, mereka kalau sudah coverage pakai UHC, sudah UHC tercapai 95%, maka tidak perlu kemudian buat SPM dan pelayanannya itu sungguh maksimal. Dan ini adalah bagian dari wajib pelayanan dasar dalam kerangka undang-undang pemerintahan daerah. Jadi wajib pelayanan dasar urusan kesehatan. Pertanyaan saya, apakah dalam konteks ini karena yang namanya anggaran itu tidak lepas dari fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Berbicara tentang fungsi alokasi, tentu ukurannya adalah bagaimana mengukur sejauh mana skala prioritas program, money flow program, yang kemudian disebut dengan money flow function. Ini penting untuk kita kaji betul. Kira-kira porsi anggaran kesehatan ini apakah sesuai dengan mandat undang-undang di angka minimal 10% dari APBD. Itu urusan kesehatan. Belum lagi urusan kapitasi. Kapitasi itu masuk, saya baca di ini masuk dalam skema struktur APBD, postur APBD lain-lain pendapatan yang sah di angka 51 miliar. Kapitasi ini kalau kita tadi hitung nilainya cukup besar, tapi ternyata tidak berbanding lurus dari sisi pelayanannya. Apa buktinya? Bisa dicek. Ada sekian puluh berapa? Ya, ada seberapa? Puskesmas ada berapa? Sebanyuwangi. Ada 45 puskesmas. Ternyata dari kategori 45 puskesmas itu semua dapat kapitasi. Kapitasinya tinggi sekali, tapi tidak berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas tersebut. Kenapa? Karena rasionya satu dokter itu menampung 5.000 pasien, 5.000 anggota perusahaan BPJS. Ternyata ada yang 15.000 hanya satu dokter. Ini tidak berbanding lurus dengan pelayanan. Ada di urusan pelayanan yang paling biasa dan itu menjadi amanah undang-undang. Ini penting untuk kita kaji. Maka Komisi 3 kemarin dalam rapat bersama mitra kita tidak puas. Kenapa? Karena memang alokasi waktu yang cukup mepet dengan pembahasan dengan ganggar. Kita masih bahas dengan gudang. Gudang itu kita juga belum selesai. Maka kita targetkan gudang di angka yang maksimal. Tadi Pak Ruli menyampaikan agar supaya buat strategi baru. Strategi yang diharapkan itu tidak hanya dalam strategi peningkatan produktivitas. Ada 4 hal, ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, ada diversifikasi, ada rasionalisasi. Yang diharapkan Pak Ruli tadi saya memahami bagaimana gudang itu punya produk baru dan itu menjadi pundi-pundi baru untuk penghasil dalam sektor pendapatan. Kita sudah tanyakan itu Pak Ruli, tapi nanti dari jawab sendiri. Maka konteksnya adalah bagaimana kita di Komisi 3 itu ingin memanggil seluruh dinas-dinas penghasil dalam rangka evaluasi sejauh mana penyerapan anggaran dan sejauh mana dalam proses pendapatan anggaran. Dari kajian kita kemarin, dari sekian dinas yang dipaparkan oleh Pak Firman selaku Kepala Bapeda, ada dinas-dinas yang sampai detik ini, sampai saat ini pencapaian target realisasinya masih di angka 50% di bawah 50%. Yang paling sedikit, mohon maaf, yang paling sedikit capaiannya hanya 17% itu dinas pariwisata. Nah kita juga perlu tahu, kalau kita ngomong
berkaitan dengan Gebyar Banyuwangi luar biasa. Berapa miliar yang dialokasikan anggaran untuk festival-festival. Kenapa kemudian tidak berbanding lurus dengan sisi pendapatannya? Maka kita perlu kejar itu. Apakah kemudian festival-festival itu berbanding lurus dengan target capaian pendapatan yang diharapkan? Apakah restoran kemudian meningkat, pajak restoran, kemudian pajak hotel, termasuk nanti dari pariwisata, kenapa kok capaiannya hanya di atas 17%, jauh dari kategori ya 50% aja tidak nyampe, 20% tidak nyampe. Persoalannya kenapa? Maka dalam forum ini saya ingin ayo kita bersama-sama, karena DPR ini adalah bagian dari mitra yang kalau secara undang-undang kita ini ibarat satu keluarga yang harus saling melengkapi satu sama lain. Oleh karenanya dalam konteks ini kita ingin memacu khususnya di Komisi 3, karena saya dan Mas Rafi di Komisi 3 tentu ingin tahu. Pertama, kalau sampai saat ini realisasinya di angka 78%, 72 ya, 72. Nah, kira-kira tercapai tidak di angka 605 miliar sampai akhir Desember nanti. Apalagi kemudian kalau mampu menaikkan ya di tahun depan, di tahun 2025 di angka 625 miliar. Mampu enggak? Ya mampu di tahun perubahan. Karena rasio kita ini dengan kemampuan fiskal secara mandiri itu jauh. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Sekda. Masih di angka 17% dan itu sangat rendah sekali. Kalau 25 sampai 50 itu rendah, 50 sampai 75 itu sedang, 75 sampai 100 tinggi. Nah, Banyuwangi yang sedemikian kita tahu dengan kuat dan diimbangi dengan ribet, tentu ini bagaimana kita maksimalkan peran-peran kita dalam konteks ya meningkatkan PAD kita. Mampu tidak misalnya meskipun ini sudah melampaui target proyeksi RPJMD, kita apresiasi. Tapi kalau senyampang namanya proyeksi, namanya rekstra 5 tahunan, tentu akan berubah seiring kondisi waktu. Kalau sekiranya potensi itu mampu, ya ayo kita tingkatkan. Termasuk pajak parkir, kemarin di angka targetnya hanya 500 juta, tercapai melebihi capaian hampir 200%, 170%, di angka 800 juta. Termasuk untuk galian C, mohon maaf, saya kalau dengan teman-teman Komisi 4, Pak Sofi ikut, Pak Sofi ya. Yang kita waktu itu di mana Pak Sofi? Di Karangasem. Karangasem itu APBD-nya kecil, PAD-nya hanya di angka seingat saya waktu itu tidak sampai 200 miliar. Tapi 80%-nya justru didapatkan dari pajak galian C. Berapa total jumlah galian C di sana? Kisaran sedikit sekali, tidak sampai 100, hanya 60 sampai 70. Tapi kenapa kemudian PAD-nya sangat tinggi untuk galian C? Ya karena di sana ada aturan wajib pajaknya itu dikenakan NPWPD, nomor pokok wajib pajak daerah, baik yang berizin maupun tidak berizin. Dan ternyata aturannya hari ini turun. Kemarin sebagaimana disampaikan oleh Pak Jayanto ya, sudah turun aturan itu. Di Banyuwangi sendiri kita tahu berapa luas Banyuwangi. Luas Banyuwangi kalau kita hitung, kalau saya hitung itu masih lebih luas kita daripada Provinsi Bali. Luas Banyuwangi ada 5.782,50 km persegi dan selisih dengan Provinsi Bali 1.000 km. Masih luas kita. Oleh sebab itu maka saya ingin ayo analisa potensi ini, potensi daerah yang untuk meningkatkan PAD kita betul-betul dimaksimalkan. Karena di galian C itu ada 100 lebih di sini penambah. Lahan semuanya rusak, pertanian produktif rusak, jalan-jalan yang dilalui rusak, itu merugikan rakyat karena bangunan infrastruktur itu dibangun dengan uang rakyat. Sementara para penambang yang tidak berizin tidak pernah setor pajak, dan ternyata kemarin hanya diangkat berapa Pak Tuhan? Pajak galian 156 juta, kan ini sekali. Nah ini menjadi PR kita. Memang menjadi problem ketika kewenangan ditarik ke provinsi, kewenangan ditarik ke pusat. Kita bingung juga ketika kita memaksa satu proyek untuk menertibkan, maka ini bukan kewenangan kita.
Selanjutnya berkaitan dengan urusan pendidikan. Saya ingin dari dulu saya menyampaikan bahwa porsi pendidikan anggaran 20% itu bagaimana bisa dibagi secara ya pertama urusan alokasi itu prinsipnya adalah pemerataan, yang kedua adalah proporsional. Kita tidak ingin rata, tapi kita ingin kebagian. Dari sektor apa? Sektor sekolah-sekolah formal yang di bawah naungan Kemenag, di mana sekolah-sekolah madrasah-madrasah itu juga butuh pemerintah Banyuwangi, Pemda kita hadir ke mereka. Paling-paling mereka-mereka yang punya komunikasi cukup baik dengan teman-teman DPR, sehingga alokasi teman-teman DPR yang paling hanya kisaran di angka puluhan juta atau ratusan juta. Tidak seperti apa yang kemudian diterima oleh teman-teman yang berada di naungan. Nah, ini sering kali saya sampaikan. Waktu Pak Soleh dulu ketika jadi kepala dinas, saya sampaikan. Apa jawabannya? Jawabannya Kemenag itu punya link sendiri ke atas. Memang urusan agama ini urusan absolut pemerintah pusat. Tapi apakah kemudian pemerintah daerah ketika hadir dalam memberikan porsi anggaran, apakah salah? Tidak. Ada skema belanja tidak langsung, dari situ ada skema belanja juga. Bisa belanja juga. Karena skema belanja tidak langsung, ya ada subsidi, ada bunga, ada juga bantuan keuangan. Nah, kenapa kemudian itu tidak bisa dilakukan? Maka porsi-porsi itu yang kita inginkan dalam skala prioritas kebijakan umum anggaran. Jadi itu saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Marus. Mohon Dinas Pendidikan ya, diinventarisasi pertanyaan-pertanyaan itu. Terus perlu saya tekankan ya persoalan UHC ya, yang disampaikan oleh Pak Marus tadi, universal health coverage. Ini kesehatan ini kan menjadi tanggung jawab kita, gitu kan? Bagaimana BPJS kita ranking berapa tadi? Ya, dulu saya minta kepada Pak Amir, kekuatan kita itu untuk itu berapa, itu untuk mandiri dulu. Ada kekurangan sekian miliar gitu. Nah, mohon nanti kita itu juga dijawab Pak Amir. Progresnya gimana, padahal dari kita waktu itu tahun 2025 bisa kan gitu kan. Perkembangannya bagaimana? Ya, UHC karena yang terbaik Semarang ya. Nah, kita belajar di sana walaupun Banyuwangi banyak kelebihannya, tetapi sih yang kira-kira memang bisa nek Semarang iso nang opo Banyuwangi kan iso. Selanjutnya terus ada apa itu Pak? Saya lupa. Appraisal kota-kota yang wajib, itu tugasnya Mas Dayanto. Kota-kota yang wajib dikunjungi itu yang mana ada yang yang menjadi jaminan lah. Masuk Banyuwangi maju terus teko ini tadi bandingin yang tidak maju kan saya itu di appraisal ya itu ya masalah ya. Lanjut Bapak Ibu sekalian, ada lagi monggo Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua, Konsultasi Ketua, Konsultasi Pak Sikda dan Ketua saya ingin menyampaikan dari masalah sebelum sampai ke Pak Marus tadi. Bapak saya pesan Pak Prabowo bilang Banyuwangi, tetapi Banyuwangi rusak gara-gara gaya dia yang Bapak izin. Saya meminta ini aturan negara. Bapak Ketua PU itu berjalan. Jangan hanya mencari keuntungan. Ada beberapa orang yang berkeuntungan dari masalah galian ini. Dan lagi saya akan, kalau memang nggak bisa ditangani Banyuwangi, saya lapor. Harus saya laporkan. Bahkan saya lapor sama Pak Prabowo. Saya main-main, saya bisa telepon hari ini, saya telepon. Oh Banyuwangi banyak melanggar galian sawah kita rusak, jalan kita rusak, yang perbaiki siapa?
Mohon maaf ini saya sampaikan. Saya sedih kadang-kadang jalan yang dari Kemiri sampai Sumber Baru sampai Tanah Pisang. Kenapa? Banyak orang dari Aceh tanpa izin, Pak Ketua, Pak Sekda. Ini memalukan, ini menyedihkan. Anak-anak kita sekolah jatuh gara-gara jalan rusak. Bapak bayangkan kalau anak Bapak sendiri jatuh bocor bulan. Karena Bapak sendiri ada tanggung jawab tentang masalah itu, tidak tanggung jawab. Kalau ini saya sampaikan sekali lagi, jangan tutup mata, tutup hati, karena ini menyangkut anak-anak kita juga. Banyak galian C juga yang sekarang tidak bisa dilakukan untuk pertanian karena lubang dalam. Ya, kalau lubang dalam kalau bukan. Ya, terus yang kedua tentang RPJ. Saya mau tanya ini sekali lagi, lampu pada mati stok itu berkali-kali tadi wakil ketua Kurati. Padahal 2013-2014 ini ada rudemen, ada veteran. Saya belum tahu ini. Apa sudah terselesaikan? Berapa tiang yang abodemen, berapa tiang yang veteran? Ada uang setiap bulan, setiap tahun ada itu pembayaran itu untuk lampu itu. Kenapa? Ini mati terus. Kenapa? Apa uang kamu makan atau gimana? Kalau kamu makan uang ini, saya doakan kamu taruh mobil kamu di suatu pulau. Karena menyangkut keselamatan masyarakat Banyuwangi. Oh ini saya akan ngomong. Saya nggak main-main kalau memang ini soal ini beneran. Saya nggak di DPR nggak apa-apa. Jadi saya udah cukup tidak apa. Ya. Tapi ini saya pulang kampung. Saya sudah 92 meninggalkan banyak dan saya baru pulang. Kalau kita tidak ke DPR. Saya sekali lagi sampaikan. Jawab Pak Guntur dulu, saya berusaha memperjuangkan Bandara Banyuwangi. Apa datanya? Di mana? Di Lampung. Apa yang saya dapatkan? Pak Guntur lebih paham beliau bagaimana perjuangan saya untuk mendapatkan Bandara Banyuwangi. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan yang bicara jadi sadar. Amin. Ayo teman-teman, umur kita ini sudah mau mati. Sudah waktunya kita ini yang terbaik untuk anak-anak kita. Menjadi kebanggaan nanti orang kita ini menjadi kebanggaan. Jangan menjadi keren lah seperti ini. Terakhir, Pak Sekda, saya minta tolong. Kemarin kebetulan menyangkut masalah teman kita dari Demokrat, masalah olahraga. Saya juga masalah olahraga, walaupun ini mental. Pak Ketua, saya jadi ketua MUA Banyuwangi. Kemarin saya dapat suara di Malang. Harapan saya, penghormatan dari pemerintah daerah, pemerintah Banyuwangi, memberikan prestasi pertekanan dan memberikan sesuatu yang terbaik. Minimal mereka berikan yang gratis, jadi suara 1, suara 2, supaya kita ini kalau ada pertandingan di Banyuwangi, Pak Ketua, Pak Sekda, berapa hotel yang mereka akan tempatkan, berapa bensin, berapa warung, berapa apa makanan yang mereka beli. Mohon maaf ini, MFK ini lagi menarik. Paket apa itu? Mohon fasilitasi Pak Sekda untuk anggarannya lebih diperbaiki. Sekali lagi saya mau tentang hal-hal yang pertama saya akan cerita di masalah galian C. Saya yang petani, saya lebih sana yang petani. Jangan main-main. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya cakap kalau sampai ada yang terutama soal PP ini, tadi katanya terlambat juga itu. Soal PP, ini kita yang main-main. Saya paling tidak suka ada rapat orang datangnya telat. Karena tanpa disiplin apa yang Bapak sampaikan nol. Bapak ngomong prestasi kalau Bapak disiplin nol. Kita rapat itu jam 10 kurang 5 menit itu sudah hadir. Pak Prabowo itu begitu. Kalian dari negara, dari masyarakat, kok kelakuannya kayak begini? Sudah berlalu. Teman-teman DPR juga sudah berlalu yang kemarin. Kita banyak ngomongnya lelehan. Teman-teman juga PMD juga banyak diomongin orang. Coba mengata kita ini. Sudahlah, mau kalian benci sama saya terserah. Setiap malam saya orang dengan permasalahan yang bisa tentang kedisiplinan. Terima kasih. Sekali lagi saya mau balik begini untuk diri saya juga. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik ke depan. Kita diberikan panjang umur, sehat, dan selamat di Jakarta. Biasanya doanya ini enggak.
mau geger iso doakan. Ini luar biasa. Ya ini ya. Jadi begini, ya kalian ini karena memang kewenangannya itu ada di pusat. Saya juga heran pada DPR RI. Gaya undang-undang mau pasir waktu izin kok sampai ditarik kecuali emas, tembaga kan itu kan. Akhirnya kita ini kata komandan tadi, kata Pak Mas tadi, gak itu opo-opo sing bangun awake dhewe dalane rusak sing rugi kita kan gitu kan. Nah, jadi izin kan itu kalau masalah gaya itu di Jawa Timur. Nah, makanya teman-teman kita ini nggak bisa mengambil tindakan. Tetapi harapan saya ini wajib direalisasikan ini Pak Sekretaris. Jadi nanti kita jadwalkan kita ke Karangasem, ya, di Karangasem. Ya. Ini ironis seperti buah Simalakam. Kita nggak bisa keluarkan izinnya, akhirnya izinnya sulit, tambah mau tidak mau karena ini kebutuhan pokok sebenarnya. Pasir waktu itu, kok sih ngenteni izin yang gubernur? Jawa Timur kan luput. Orang ini urusan makan seperti urusan pokok makan bahan pokok kan juga pasir sama batu itu. Nah itu kita carikan solusinya. Yang terpenting kita ini sudah dirugikan, bangun lagi rusak mana, rusak enak. Sejadi komandannya orang uang pas sepeda sudah berapa obat. Ini kita carikan solusinya. Ya kalau di Karangasem itu saya kira itu diskresi juga. Jadi kalau tidak bisa aturannya tidak bisa, bupati harus berani mengambil aturan yang tidak diatur. Yang selanjutnya ada yang lain? Monggo, harus titik banyak apa? Soalnya yang aku semua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati pimpinan Pak Sekda dan yang lain. Saya ingin tanya ini Pak, mulai awal disampaikan sakit-sakit atau sistem apa itu mulai 2017 kalau salah yang mulainya A kemudian kita lagi menjadi 2A. Ini ada korelasinya apa enggak ya sama yang pusat? Ini saya lihat di PAD ini paling drastis ini kan proyeksinya di pusat 1 miliar lebih yang bilang apa memang belum dimasukkan biasanya atau kapan tanggalnya masuk? Biasanya begitu. Artinya kalau ini bukan satu miliar satu 800 miliar. Apa yang belum dimasukkan bagaimana? Artinya ini nantinya banyak kegiatan-kegiatan kita yang tidak jadi cover. Itu yang utama. Yang kedua, saya ingin balik lagi ke galian C. Galian C itu juga ini berapa tadi Pak? 150. Nah ini perlu dijelaskan nanti ini galian C yang mana? Apa ini belanjanya teman-teman yang di toko itu hanya belanja batu pasir sehingga ini menjadi galian C. Nah ini tampilannya apa? Mohon dijelaskan juga. Masalahnya sepengetahuan saya yang namanya galian C itu ya tambang-tambang itu dialihkan tambang pasir dan batu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga saya juga sepakat itu supaya kita sekali lagi tidak dapat cuma oleh itu seekor, maka sejalan ini sekali lagi kita besok dijawab betul sama pelaku-pelaku wajib itu ya. Contohnya kalau tadi disampaikan Pak Mas itu ada NPWD. Kalau ini besok sudah dijawab Pak supaya kita itu bertigali bekas bertambah kemudian lain rusak. Kalau ini dijawab ini lama sudah Pak pimpinan. Boleh saya di bangga itu setiap tahun pernah ini ditanyakan. Ini masih bertanya ke karena itu 12 kali untuk hitam. Sebetulnya itu sudah waktunya mendapat. Sekali lagi saya ingin untuk ini sebagai golongan, tapi saya juga sepakat sama kecerdasannya Pak Wito. Cuma persoalannya sobat saya itu kan begitu, karena kita melakukan ini kan menangkan oleh atasan dan sebagainya. Sementara itu Pak, sebelum kita mulai ke yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.
Kalau Pak Ketua, Nggih. saya tak data tambang yang ada isinya dan tambang tidak ada isinya. Nah, kalau data itu wong izin ini Jawa Timur, jalur ini kan ya repot. Data Ketua melalui data dari Badan tidak. Ada nggak itu kira-kira data itu? Nggak ada, sebab itu lewat Jawa Timur. Jadi gini kan, ya. Nah, terus gini juga lagi, ini yang perlu kita katakan. Hah? Jadi gini yang ini kan memang seperti buah semalakama. Awal dulu kamu reken 1 kilo itu lebih. Atau yang berizin aja. Karena kan yang objek berizin. Saya yakin yang berizin itu sedikit, Dikit. tapi ada banyak yang nggak berizin. Mungkin sedikit referensi pimpinan, Komisi 4 itu pernah mendapatkan data dengan konsultasi ke SDM Jatim. Jadi yang izin kemana, namanya siapa, izin lengkap pimpinan. Ini ya, jadi apa namanya? Nah, ini penting juga. Tapi penyelesaiannya nanti ditindaklanjuti. Ya, selain yang izin itu berapa tadi kan siapa jawab itu kan? Nah, itu tidak ditindaklanjuti Komisi 4. Mas Opi Komisi Kiro, Komisi 4 nanti dia itu bicarakan solusinya. Karena dengan buah semalakama itu kan. Saya dari sudah sedikit dari rasa. Tambah sedikit pimpinan. Untuk teknisnya ya, ini teknisnya loh. Kita cukup mengetahui di tempat titik penambah itu, kemudian setiap di jalan pada waktu ngangkut, itu kasih tugas-tugas pajak di situ. Terus kalau apa namanya? Tugas apa? Tugas pemungut pajak lah intinya. Udah ada, kalau pajak itu itu. Ini teknisnya, Pak. Makanya ini tugasnya Bapak di sini. Karena yang saya tahu di Bali itu kayak begitu. Jadi izin maupun tidak izin, pelaku pemungut pajak ini bisa melakukan ini, beda kecolongan. Ya, artinya kita pihak-pihak berwenang, bagian cukup misalnya tidak izin, ya silakan saja tugasnya itu. Tapi pelaku-pelaku yang sudah melakukan kegiatan di Banyuwangi tetap lakukan itu. Nah, jadi begini ya, karena ini percaya atau tidak percaya. Yang terpenting ini diselesaikan di komisi. Setelah itu kita kasih waktu untuk sama-sama ngejak. Mungkin saya juga itu nanti Pak Sekda kita kemana? Ke Karangasem supaya aturan hukumnya itu tepat. Itu nanti kita selesaikan. Kalau di sini nggak selesai karena kantoran hukumnya dan kemarin itu belum kita datang ke sana. Selanjutnya kita akan nanti kita undang bareng-bareng Komisi 4 dan mungkin pimpinan komisi bisa ke sana. Nanti kita jadwalkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang lain itu sudah ya? Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan itu selanjutnya begini ya, saya minta kepada Dinas Muda untuk bekerjasama supaya lebih meningkat. Nanti ada inovasi yang namanya air minum ini ya, air minum ini secepatnya direalisasikan Pak Mas apa? Itu ya, itu besok Jawa. Selanjutnya untuk tema ya, penguatan ekosistem kualitas yang saya tanyakan begini. Terakhir ini ya, kita ini sudah menjadi kota pariwisata. Kalau dulu kota Banyuwangi terkenalnya masih kota sangkar dan itu tidak enak di Banyuwangi. Diakui ataupun tidak, kita ini jadi kota pariwisata berkat kerjasama yang bagus, khususnya Pak Bupati Abdullah Soranas di sisi Bupati. Itu tidak boleh kita lupakan jasanya. Disambung lagi dengan Bu Eko dengan banyak penghargaan. Tapi itu juga berkat dengan birokrasi ini dapat penghargaan-penghargaan. Akhirnya banyak kabupaten-kabupaten yang lain belajar ke sini dan paling sedikit
bisa 100 orang itu kan sudah luar biasa. Sekarang kontribusi itu kita menciptakan kabupaten pariwisata itu kan sulit. Dan ini sudah terjadi dan sekarang bagus. Tadi target itu ini Mbak Eva, target tadi dari kami target dari pariwisata katanya Pak Paus hanya 17% realisasinya. Padahal itu target, kalau target kan berarti sudah diukur gitu kan. Kok siksa ngono kan gitu kan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk pariwisata itu yang terpenting bagaimana kemaslahatan peluang-peluang itu 90% dirasakan langsung oleh masyarakat dengan perputaran uang. Nah, terus yang saya tanyakan ini dinas perhubungan. Tidak ada di dinas perhubungan. Nah, sampai ada di dinas perhubungan. PLT apa sih anu? Aduh, benar yang di bawah 50% realisasinya. Itu lingkungan hidup 37%, kesehatan 30%, pengairan 25%, disporan 45%. Nah, itu yang tak memenuhi target ya. Besok disampaikan. Terus realisasi juga disampaikan. Nah, dinas perhubungan begini Mas. Ya, kita ini dari kota Saten menjadi kota pariwisata ini kan sulit ya. Ya untung-untung awal dulu pertama Bupati Anas itu luar biasa itu juga akhirnya jadi kota pariwisata. Karena saya yang merasakan jadi kota itu belum, apalagi dulu zamannya Burana, bukan Burana tidak baik karena komunikasi antara dewan itu tidak baik. Burana itu adanya akhirnya laporan disclaimer tidak bisa diperhatikan. Nah, dalam rangka menunjang ya, tema ini, apapun yang kita rencanakan yang terpenting adalah keamanan stabilitas. Kan gitu kan, Mas Komang? Saya tanya sekarang supaya tidak, dan manfaatnya ini banyak. Kemarin Jamret dari Belgia tertangkap gara-gara CCTV. Dan itu sebenarnya taruhannya namanya Banyuwangi, Pak Sekda. Untung itu tertangkap. Nah, saya tanya, sampean menganggarkan berapa untuk CCTV yang ada di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di Banyuwangi Kota yang berhubungan dengan tempat pariwisata. Karena kalau orang luar negeri itu Pak, kejadian satu itu terdengar satu negara di sana. Boleh nama Banyuwangi sudah baik menjadi jelek kan logo. Nah, kalau berapa yang sama menganggarkan nanti, Mas? Ya, hari ini dijawab. Karena nggak kelihatan di WPA. Izin pimpinan melaporkan Presiden bahwa CCTV yang ada di Dinas Perhubungan itu terkoneksi dengan CCTV yang ada di Kominfo. Jadi kita adalah satu kesatuan antara Dinas Perhubungan dan Kominfo. Tetapi untuk akses melihat sampai dengan saat ini, teman-teman reskrim yang ada di kepolisian itu selalu melalui Dinas Perhubungan. Kami dampingi dengan tim kami setiap kejadian-kejadian kaitannya dengan pidana. Mereka mengecek melalui CCTV yang terkoneksi antara Kominfo dengan Perhubungan. Untuk saat ini yang kita miliki ada 23 titik. 23 titik yang di bawah langsung proses pengadaan Dinas Perhubungan. Kami belum tahu jumlah yang ada di Dinas Kominfo, akan tetapi Dinas Kominfo ini sangat support terhadap titik-titik yang kemarin mendapat perintah langsung oleh pimpinan untuk membangun jaringan CCTV yang ada di perkotaan. Ya. Untuk kemudian di tahun 2025 kami mengusulkan ada 45 titik untuk melengkapi kejadian-kejadian yang kemarin terakhir adalah pembobolan atau pengganjalan atas ATM yang berada di SD Lampung, Utara SD Lampung. Dan itu berkat CCTV yang kita miliki teridentifikasi pelarinya itu masuk di jalan-jalan tikus yang sulit dijamah oleh CCTV. Demikian adalah pertanyaan. Nanti kita hitung kembali berdasarkan atas tempat daya jangkaunya. Ada yang nilainya 7 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Tergantung dari daya jangkau titik-titik yang kita potensi bangun. Nah, hitung juta.
paling murah ya di kita. Iya, itu baru CCTV-nya, belum jaganya, servernya, dan alat untuk yang kemarin arahan dari Pak Asisten itu bisa ada voice terhadap di tempat CCTV tersebut. Contohnya kalau ada parkir yang melanggar dengan melihat CCTV nanti voice-nya bisa dibunyikan. Ya, saya titik kira-kira macam-macam mau itu. Iku kira-kira Mas. Ya, kurang lebih kalau hitungan kasar antara 15 sampai 20 juta. 20 juta kali 100 berapa? Kali 45. Nah, bentar, saya ngomong kali 100 berapa? 2M. Berarti 50 gini. Dengan sekarang targetkan 50 titik. Kalau perlu 75 titik dan dengan nanti koordinasi dengan Polres. Karena ke depan kemarin saya kedatangan Polres luar biasa Kapolresnya ini, karena yang diminta ini untuk kepentingan kita sendiri dan nama baik Banyuwangi. Jadi nanti kalau Kapolres pun tak suruh koordinasi dengan Mas Komang. Mas Komang sampaikan dulu buat. Dulu. Ya. Jadi supaya komunikasi ini bagus gitu ya. Karena ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah dapat persetujuan semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Betul saya ngomongnya? Jadi ini untuk keselamatan, juga nama baik, pencegahan juga. Nah, itu ono kamera CCTV. Nah, saya kan waktu punya sampean juga, yang sejak tahun Mas Dayanto 57 juta itu. Setelah saya kasih CCTV, gak ono wong uyur di tempat sana. Tadinya buat kencing. Dan edarnya kata uyur belum CCTV. Apa namanya waras ya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu besok.